Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semua. Hari ini kita belajar PKN Persatuan dalam Keberagaman. Menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia memiliki banyak pahlawan dengan bentuk perjuangan yang berbeda-beda. Namun mereka semua berjuang dengan cita-cita yang sama, yaitu persatuan bangsa Indonesia. Banyak sikap dari pahlawan yang dapat kita teladani. Sikap-sikap tersebut antara lain pantang menyerah, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakatnya. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan-kegiatan positif tersebut harus kita lakukan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dengan begitu, kita turut mempertahankan kemerdekaan di masa kini. Berikut ini contoh sikap bersatu dalam mengisi kemerdekaan. Bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar bersama masyarakat. Melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Menjenguk teman yang sedang sakit. Menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam sebuah keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Misalnya keluarga Dedi. Ayah Dedi berasal dari suku Aceh, sedang ayah gemar membaca buku. Ibu Dedi berasal dari suku Betawi. Ibu memiliki sifat percaya diri. Dedi bercita-cita sebagai seorang arsitek. Dedi gemar menggambar. Adik bercita-cita sebagai pengusaha, memiliki sifat periang. Keragaman ini tidak membuat keluarga Dedi terpecah belah. Mereka saling menghormati dan saling mendukung. Dedi dan adik saling mendukung dalam meraih cita-cita, misalnya belajar bersama. Hal ini yang membuat keluarga Dedi selalu rukun. Oleh karena itu, sikap saling menghargai sangat penting diterapkan dalam keragaman. Menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Di Indonesia memiliki banyak makanan khas daerah dan juga bahasa daerah. Setiap suku mempunyainya ya. Nih contohnya, ada nasi pecel, ini Jawa Tengah ya. Terus ada soto, yang terkenal tuh soto Madura. Ada papeda, ada bika Ambon dari Medan ya, Sumatera Utara. Nih. Ciri khasnya pecel itu adalah sayuran dengan bumbu kacang, kuah kacang ya. Rasanya enak, agak-agak manis ya, pedas. Di sini soto ini ciri khasnya adalah kuah santan dengan kuah yang agak berasa pedas dari merica. Ya, ada bawang goreng di atasnya dan telur. Kemudian di sini ada papeda. Ada juga bika Ambon. Silakan cari ciri khasnya. Kemudian juga ada suku, ada bahasa daerah yang berbeda-beda.
Bahasa Batak, orang Batak memiliki bahasa sendiri, orang Jawa memiliki bahasa sendiri. Sunda itu di Jawa Barat, ada juga bahasa Madura, ada juga bahasa Palembang, Komering ya, dan lain-lainnya. Baik, manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas daerah adalah: yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar. Kalau kita mengetahui bahasa masing-masing, kita tidak akan mudah salah paham ya. Yang menyebabkan pertengkaran. Kalau salah paham bisa bertengkar ya. Baik, seperti kalau di Sekayu itu suwek itu enggak ada ya. Kalau di Jawa itu suwek itu koyak, sobek. Jadi kalau hanya hal sepele itu bisa membuat pertengkaran. Terus yang kedua, dapat menikmati makanan yang lezat di Indonesia. Dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kedua kepada orang lain karena sudah tahu makanan tersebut. Lebih menghargai keragaman makanan di sekitarnya. Nah, kalian sudah belajar, sekarang tugasnya ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Tugas pengetahuan ada 5 pertanyaan dan tugas keterampilan ini. Di sini ada bahasa Indonesia, siapa namamu? Kalau dalam bahasa Jawa itu sinten nami panjenengan. Dalam bahasa Sundanya apa? Dalam bahasa Bataknya apa? Dalam bahasa Palembangnya apa? Gitu ya. Di sini contoh makanan daerah. Nih ada kapal selam. Asalnya adalah dari Palembang. Keunikannya terbuat dari sagu dan ikan. Ada telur di dalamnya ya. Terus makannya menggunakan cuka yang pedas dan manis. Nah, di sini ada rendang, bakpia, kerak telur, batagor, bika ambon. Silahkan cari dari daerah mana, keunikannya apa. Semua tugasnya ditulis di dalam buku tulis, kemudian dikirimkan di classroom. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.